Itu sampai dengan saat ini dakwaan tuntutan yang mengatakan Syekh Amar sebagai bandar menurut saya kurang tepat. Mengapa? Ada ratusan permohonan RDPU atau surat yang masuk ke Komisi 3 ya kan untuk di RDPU kan. Mereka hanya RDPU kan paling 10 atau 5 atau 50. Nah, berarti mereka membiarkan dong yang lainnya. Apakah mereka pilih-pilih nih kasus? Nah, begini, cukup menarik ya kalau mengomentari kasus atau perkaranya si Amar Zoni. Saya begini ya, berapa kali saya diminta untuk memberikan pendapat atau tanggapan hukum terkait dengan kasusnya Amar Zoni. Saya berpandangan seperti ini ya. Dari awal saya bilang bahwa ini kasus dipaksakan. Ya kan? Ini kasus yang sangat dipaksakan untuk menuntut seseorang, menghukum seseorang. Padahal kan begini ya, teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan atau JPU dalam hal ini, mereka ini kan representasi dari negara. Mereka itu bukan individu. Maka setiap tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan negara, ya kan? Oleh sebab itu, sampai dengan saat ini dakwaan tuntutan yang mengatakan Syekh Amar sebagai bandar menurut saya kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena kita belum pernah melihat proses pembuktian apa bandar itu, ya kan? Orang kan ketika mengatakan bahwa kamu sebagai pemain bola, contoh aja, kita harus tahu pernah menonton dia sebagai pemain bola, atau kalau dia sebagai pedagang, kita harus tahu dia punya tokoh di mana, ya kan? Atau dia sebagai pembeli, kan beda. Nah, dalam hal seperti Amar, menurut saya yang kalau JPU mengatakan dia sebagai bandar, emang apa sih tolak ukurnya sebagai bandar itu? Kepemilikan barang buktinya seberapa banyak sih? Kalau hanya contoh nih ya, hanya selintingan dikatakan sebagai bandar, ini kan nggak masuk akal gitu loh. Terus tuntutannya kalau nggak salah 9 tahun ya. Ini kan seperti apa ya, seperti penjahat kelas berat gitu loh, maksimal lagi. Nah, maksud saya teman-teman di JPU itu nggak boleh seperti itu. Menuntut orang itu harus betul-betul yakin gitu loh. Yakin tuh dari mana? Bukan keyakinannya, tapi yakin tuh berdasarkan barang bukti atau proses persidangan. Apa yang terungkap di persidangan itu harus menjadi dasar untuk mereka menuntut seseorang. Bukan karena mungkin sakit hati, order tertentu, atau asumsi-asumsi. Nah, kalau asumsi dijadikan dasar untuk menuntut atau mendakwa seseorang, maka ini menjadi bias. Ini bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang sebagai jaksa. Dan ini pelajaran bagi teman-teman JPU di seluruh Indonesia. Sekarang itu kan menjadi sorotan publik nih. Ada yang lagi viral kasusnya si Amsal Sitepu. Terus beberapa di daerah di Jawa Barat kemarin juga sudah diproses oleh Kejaksaan Agung. Nah, maksud saya ini belajar teman-teman jaksa, menuntut seseorang atau melakukan proses hukum nih harus benar-benar profesional gitu, harus jeli, nggak boleh terpengaruh dengan apapun di luar. Mereka harus lurus ke depan. Jadi sehingga mereka bisa memberikan keadilan gitu loh pada masyarakat. Bukan kena dendam ke orang. Ini salah ini kalau mereka dendam kepada terdakwa, nggak boleh begitu. Ini ada tuntutan bang, memang tugas atau proses dalam pengadilan penuntut atau pembela dalam penuntutan itu sah-sah aja bang untuk menuntut terdakwa itu semaksimal atau setinggi atau serendah. Tinggal pembelaan dari kuasa hukum terdakwa itu pledoi. Nah, menanggapi kata pledoi yang kemarin tertuang pembacaan ada tanda kutip
tidak ada pendampingan dalam proses BAP itu, dan juga ada sedikit indikasi penyiksaan, dan juga ada kesaksian dari JPU yang perkara ini ada di situ tapi jadi tidak ditahan. Nah, melihat itu gimana, Bang? Saya kemarin nonton dari YouTube lah, dari pemberitaan terkait dengan pledoi dari tim PH-nya kan, dan saya rasa itu sangat bagus, sangat jeli lah, karena menguraikan fakta-fakta yang tidak di luar persidangan gitu loh. Mereka betul-betul menguraikan pembelaannya berdasarkan fakta. Dan terkait dengan tuntutan yang 9 tahun tersebut, ini yang saya bilang dari tadi, kewenangan jaksa memang menuntut seseorang, terdakwa lah, ya kan? Tapi tidak bisa menuntut atau mendakwa seseorang karena sewenang-wenang gitu loh. Dia bisa aja bilang 9 tahun, 20 tahun, tapi apa nih argumentasi hukumnya gitu loh. Sehingga apa? Terlihat bahwa jaksa ini berkualitas. Nah, sekarang kan orang bisa punya asumsi, masyarakat punya asumsi yang nggak benar nih kepada jaksa. Kamu menuntut seseorang maksimal, mengatakan bahwa orang bandar, tapi kamu nggak punya argumentasi hukum yang kuat gitu loh. Nanti kan orang bilang begini, jaksa ini kayaknya nggak punya kualitas. Nah, ketika masyarakat punya asumsi seperti itu, sebetulnya bukan jaksa ini yang kenanya, tapi institusi Kejaksaan Agung. Dan ini merugikan institusi, bukan pribadinya. Nah, ini kan teman-teman jaksa harus sadar bahwa dia tuh masuk ke ruang persidangan itu bukan mewakili diri sendiri, tapi negara dan institusinya. Jadi harus berhati-hati ketika dia menuntut seseorang. Bebas dia menuntut berapa, yang penting argumentasi hukumnya gitu loh, harus fakta-faktanya gitu loh. Jadi jangan sampai yang seharusnya bahwa seseorang itu hanya terbukti hanya pemakai aja, ya kan, dengan berdasarkan fakta persidangan, keterangan dari ahli, barang bukti, saksi-saksi, tiba-tiba dipaksakan harus bandar, harus maksimal. Sementara argumentasi mengatakan dia bandar atau sebagai pengedar atau pemakai itu nggak mix gitu loh, nggak cocok, nggak pas. Nah, ini merugikan gitu, nggak menciptakan keadilan. Sementara mereka datang ke ruang persidangan, mereka ditugaskan oleh negara untuk menghadirkan keadilan gitu loh, bukan justru mengkriminalisasi seseorang. Nah, terkait pledoi dari tim PH-nya, saya rasa itu sangat bagus lah, sangat tepat lah. Memang hal-hal seperti itu yang diuraikan, tidak boleh melenceng dari apa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Oke, tapi yang menarik dengan kata Bang tadi, JPU itu tuh harus jelas, tepat untuk menuntut seseorang, apalagi ini kita bicara hak asasi manusia. Ya terdakwa lah untuk ke depan gimana. Tapi dalam proses dakwaan atau tuntutan memang terbaca ada juga pasal yang memberatkan dia, yaitu dia itu mantan atau pernah 3 kali kasus atau ditahan atau dianggap residivis. Oke, saya paham. Gini, sekarang kan berlaku tuh KUHP baru. Nah, pemakai itu kan sudah jelas tuh. Pemakai itu wajib direhab, bukan dipenjarakan, bukan dipidanakan. Hukumannya itu rehab, ya kan? Nah, karena tidak terbukti, menurut saya tidak terbukti. Sampai saya punya keyakinan bahwa tidak terbukti sebagai bandar, walaupun dia residivis. Ketika hukumnya mengatakan dia rehab, orang tuh harus tunduk sama hukum gitu loh. Rehab, mau di 10 kali make, namanya hukum pemakai, ya rehab. Begitu kan, kita kan berhukum istilahnya, kita kan mengikuti aturan hukum, bukan karena kita punya ambisi atau emosional gitu loh. Dia bukan karena asumsi, wah dia pemakai harus dukung, dia udah residivis, sudah sering. Walaupun dia hanya sebagai pemakai, kita hukum dia seberat-beratnya. Nggak bisa gitu dong. Kan aturan hukum jelas gitu loh. Oke. Tapi kan juga ada tuntutan juga bahwa dia berbelit-belit dalam mengasih keterangan. Dan kedua, dia juga dikatakan ya kagak kooperatif lah prosesnya. Itu juga ada juga memberatkan. Ada nggak sih Bang pasal yang itu? Begini ya. Kalau dalam tindak pidana seperti ini secara umumnya ya, kalau saya harus jelasin begini. Tindakan kooperatif itu
menjadi bahan pertimbangan, tapi tidak menjadi dasar hukum, Oke. ya kan? Tapi menjadi bahan pertimbangan. Oh, orang ini kooperatif nih, kita baik inilah dia karena dia kan kooperatif. Tapi itu tidak menjadi dasar hukum bahwa menghukum seseorang. Tetap orang dihukum berdasarkan pasal yang tertera di dalam undang-undang gitu loh. Jadi terkait dengan amar berbelit-belit, mungkin saja dia kan pribadi juga ya, dia punya hati. Mungkin selama ini dia merasa bahwa dia dipaksakan nih, dia zolimi nih. Otomatis naluri pembelaan diri itu kan muncul dari amar. Ya kan, orang ketika dia merasa dizolimi, dia merasa nggak dihormati oleh penegak hukum, dia juga punya naluri untuk ngebela diri dong. Nah, jadi sekarang kan kita nggak bisa mengatakan dia berbelit-belit, kita harus introspeksi. Mungkin jaksa juga harus introspeksi diri kan. Kenapa sih terdakwa ini berbelit-belit? Apakah karena kita salah dalam melakukan tindakan hukum sehingga orang merasa nggak nyaman gitu, atau orang merasa nggak kooperatif? Saya rasa begini ya. Ini pendapat saya ya, saya sering menangani perkara. Ketika seseorang itu tersangka apapun terdakwa ya, diperlakukan dengan baik oleh penegak hukum, mereka akan kooperatif kok. Mereka kan sangat menghormati. Tapi ketika mereka merasa nggak diperlakukan dengan baik, artinya diperlakukan dengan baik bukan diperlakukan meniadakan bahwa dia sebagai pelanggar hukum, enggak. Tapi dihormati hak-haknya itu, maka orang itu akan kooperatif karena kan baik kok. Tapi orang walaupun dia sebagai tersangka ataupun terdakwa ataupun terlapor, ketika dia nggak dihormati hak-haknya, orang itu nggak merasa juga dong. Saya nggak dihormati ya, saya juga punya hak untuk membela diri kan gitu. Jadi nggak bisa dipandang sebelah bahwa orang ini nggak kooperatif sehingga kita harus menghukum dia berat, enggak gitu. Tapi juga ada yang meringankan dengan dia sopan dalam peradilannya sendiri. Poin itu juga gimana mendengarnya? Kok balance kan, dia tidak kooperatif tapi dalam proses persidangan dia santun atau baiklah. Saya melihat sampai sejauh ini ya, saya mengikuti proses persidangannya, perkembangan perkaranya. Saya belum pernah melihat ada tindakan yang non kooperatif dari si Amar sih. Semua persidangan dia ikut dengan baik kok. Dia belum pernah bikin onar di ruang persidangan. Contohnya pernah kita melihat ada satu persidangan sampai mukul-mukul meja hakim, ya kan? Ada kan terdakwanya melempar barang ke hakim, melempar barang ke para JPU atau kuasa hukumnya, pernah kan kita lihatnya. Nah, kasus Amar kan belum pernah. Argumentasi hanya terkait dengan perang kata-kata, ya itu biasa saja di ruang persidangan, dan itu memang harus supaya persidangan tuh hidup gitu loh, ya kan? Kalau mungkin Amar merasa nggak terima, dia agak teriak segala macam, ya biasa saja. Itu bukan sesuatu yang dikategorikan bahwa dia nggak sopan atau nggak kooperatif. Itu biasa saja. Tapi kan ada indikasi bahwa tuntutan ini yang buat jadi pertanyaan saya juga sebagai media, dalam 6 terdakwa itu tidak ada yang meringankan, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, yang tertinggi di Ahmad Yoni 9 tahun denda 500 juta. Apakah Ahmad Yoni terindikasi membongkar fakta atau terjadinya di lapas ada penjualan, Bang? Ada indikasi itu? Begini, kan dari awal saya sudah pernah menjelaskan ya. Ada yang nggak beres nih perkara ini sama Ahmad Yoni yang nggak terungkap ke publik. Kenapa Amar diperlakukan sebegitunya gitu loh daripada yang lain? Mungkin ada beberapa faktor ya. Amar ini orangnya belak-belakan, ya kan? Dia berbicara dengan lantang gitu. Akhirnya menimbulkan mungkin JPU-nya nggak senang, ya kan? Atau mungkin ada orang di balik perkara ini nggak senang, ya kan? Sehingga orang ini wajib dihabisi. Begitulah bunyinya, kurang lebih ya kan, maunya. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau JPU-nya sadar tugas dan profesinya, tidak boleh terpengaruh hal begitu. Saya dari awal sudah bicara, nggak boleh. Mau terdakwa ini berbicara seperti apa lantang, mereka nggak bisa dendam, nggak bisa melihat ini sebagai serangan ke mereka juga, enggak. Atau benar mungkin karena Amar membongkar fakta yang sebetulnya ada orang bilang bahwa kamu nggak boleh ngomong gini, ntar kamu dituntut berat. Mungkin Amar tetap membicarakan itu, ya artinya kan apa saya bilang, ada yang nggak beres gitu di perkara ini gitu loh, sehingga Amar ini seolah-olah dia ini penjahat kelas besar gitu loh.
Dan saya pernah dengar dia kalau nggak salah pernah dioper ke Nusa Kambangan ya. Ini bentuk kriminalisasi yang sangat berat sih menurut saya. Ini bahaya. Karena rata-rata orang yang dibuang ke Nusa Kambangan itu adalah tindak pidana yang luar biasa, extraordinary crime seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Nah, sekarang masa sih pemakai hanya selinting atau 2 linting dibuang ke Nusa Kambangan? Ini tolak ukurnya kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi ini saya katakan dari ini nggak beres nih perkara ini, tapi nggak terungkap di persidangan nih. Tapi saya melihat perjalanannya perkaranya memang nggak beres ini. Si Amar diperlakukan benar-benar mau dihabisi nih sama orang-orang itu, gitu. Dalam proses pandangan abang tidak beda dengan proses ada kejanggalan kasus Ahmad Joni. Memang dari pledoi kemarin dari 100 kata yang dia buat pledoi dengan tulisan tangannya, dia mengakui bahwa dia bukan bandar pemakai. Demi Allah, kata-kata Allah itu masuk keluar dari mulutnya, dan dia minta maaf sama keluarganya. Sampai kuasa hukumnya juga tidak tahu dengan pledoinya itu. Nah, abang melihatnya gimana? Begini ya, saya sih enggak. Memang salah satu bukti ya yang diakui di persidangan adalah keterangan terdakwa ya. Tapi saya nggak melihat ke situnya. Saya lebih melihat kepada fakta-fakta semuanya secara keseluruhan. Kan terdakwa boleh saja mengaku dia nggak melakukan tindak pidana. Hampir semua terdakwa mengatakan bahwa saya nggak melakukan tindak pidana, iya kan? Tapi saya kan nggak terpengaruh dengan hal seperti itu. Saya kan lebih melihat fakta di persidangan gitu loh. Bukan seberapa banyak terdakwa mengakui bahwa saya nggak terlibat, atau saya bukan bandar, saya bukan pengedar, atau saya pemakai. Sah-sah saja. Tapi saya nggak berpatokan ke situnya. Saya melihat secara keseluruhan kok. Tak ada yang betul-betul membuktikan dia pantas untuk dikatakan sebagai bandar gitu loh. Jadi ini kan itu yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan jaksa atau JPU. Jadi abang melihat dari kuasa hukum Ahmad juga strikingnya dia untuk membela kliennya itu, walaupun dia ternyata sudah 3 kali, melihat itu juga sosok seorang John Matias itu punya hak untuk membela supaya Ahmad Joni itu direhab atau tidak dihukum seberat-beratnya, bang. Ya memang harusnya seperti itu. Dan argumentasinya atau dasar hukumnya jelas kok. Memang pemakai, ya kalau pemakai kan jelas tuh ada tolak ukurnya kan. Pemakai kan kita bisa semua orang bisa mikir ya, bisa melogikakan pemakai artinya dia cuma make gitu loh. Dia saya konsumen, artinya kan konsumen, saya beli dari orang, saya pakai, saya konsumsi. Kalau bandar kan berarti dia tuh punya barang banyak gitu loh. Bandar itu lebih dari pengedar loh. Pengedar itu bisa dia edar dari bandar itu kemana-mana gitu. Nah, bandar itu pemilik utamanya. Apakah Ahmad Joni itu punya 1 ton narkoba gitu loh, punya 1 tongkang narkotika gitu loh? Nah, ini kan kagak pernah dibuktikan gitu loh, dia punya kepemilikan sebanyak itu. Nah, dari sini kita sudah punya pikirannya gitu loh. Orang yang normal, orang yang waras, nggak mungkin harusnya dijadikan bandar, dikategorikan bandar, ya kan? Jadi artinya apa? Ya, yang paling masuk akalnya adalah dia pemakai. Sehingga pasal yang sangat relevan adalah pasal pemakai, rehab, bukan asumsi orang gitu loh. Tapi ini adalah dasar hukumnya. Apapun juga dia menyebutkan dalam pledoi memang dia itu punya penyakit dari umur SD loh. Dari umur SD memang dia pemakai. Bandung lah kasar. Iya, dan ini kan tugas negara sebetulnya. Jadi ketika terjadi banyak namanya tindak pidana di suatu negara, atau adalah orang yang kecanduan menjadi pemakai, kadang-kadang faktornya banyak. Faktor lingkungan sekitar dia, faktor negara yang tidak tegas ya kan terhadap bandar-bandarnya kan. Nah, ini kan sebetulnya tanggung jawab negara untuk membina. Nah, sekarang itu kita kenal KUHP baru itu bukan sifat menghukum orang, tapi dia lebih kepada memberikan keadilan. Sekarang kan kita kenal itu kan keadilan ya kan. Bukan, kalau dulu kan KUHP itu benar-benar menghukum orang ya, memberikan efek jerah. Sekarang enggak. Orang itu diberikan keadilan. Apalagi kasus
narkoba, jelas kalau make dibina supaya dia menjadi orang benar gitu loh. Oke, dalam poin penjabaran pandangan abang, tuntutan, pledoi, nanti ada lagi sidang kedua, sidang ketiga, dan akhir dalam proses persidangan Marjoni, hakim memutuskan dalam pandangan abang, hakim itu berpendapat atau secara substansi gimana? Begini ya, saya doakan hakimnya bijak ya. Dan sekarang sudah waktunya untuk memperbaiki hukum di Republik ini yang sudah terlalu kacau lah. Sangat kacau. Saya sudah berpengalaman lah melihat isu perkembangan hukum kita yang sangat kacau, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai vonis pun. Masih banyak isu-isu hukum yang belum beres di Republik ini, dan saya doakan agar kasus ini hakimnya benar-benar bijak, murni memutus perkara itu berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Jadi bukan lagi memutus perkara berdasarkan order tertentu. Sehingga apa? Sehingga orang itu mendapatkan betul-betul keadilan. Orang itu dihukum, orang itu diberikan sanksi betul-betul berdasarkan hati nurani dan keadilan gitu loh. Bukan karena ada apanya sesuatu gitu loh. Sehingga apa? Orang percaya dengan peradilan Indonesia sekarang. Itu harus betul-betul hakim harus bijak tuh di situ. Apalagi kan Ahmad Yudi itu kan sekarang kan bukan punya pamor dalam arti selebritis yang diekspor sekelas Ahmad Yudi aja, dalam arti kata artis dibegituin, apalagi orang-orang yang merendah atau yang itulah yang menjadi menjadi PR besar lah, introspeksi diri buat sistem hukum kita lah, ya kan. Orang yang sudah punya nama saja bisa menerima tindakan kriminalisasi gitu loh, atau perlakuan hukum yang nggak seimbang atau nggak berkeadilan. Apalagi nih orang-orang yang kelas menengah ke bawah gitu loh, orang-orang kecil. Mereka nggak punya kemampuan untuk membela diri. Mereka nggak bisa bayar pengacara, mereka nggak bisa bayar siapa-siapa. Mereka murni datang, dihukum, dan suka-suka orang. Mereka nggak punya kemampuan untuk membela diri. Nah, kalau sistem hukum kita sudah benar dan kita bisa percaya, ya kan, siapapun di hadapan hukum itu diperlakukan dengan sama. Mau dia orang punya jabatan, dia punya uang banyak, atau dia nggak punya uang, orang tuh dihukum berdasarkan satu perbuatannya yang betul-betul dilakukannya gitu. Bukan orang dihukum dengan sesuatu yang nggak dilakukan dia. Inilah kriminalisasi itu kan di situ. Orang dihukum dengan sesuatu yang nggak dilakukan gitu loh. Tapi ada orang yang nggak dihukum padahal dia melakukan sesuatu itu. Nah, ini kan menjadi masalah yang sangat klasik di negara kita dan sudah lama berlangsung. Dan sekarang kan kita melihat itu Komisi 3 ya, Komisi 3 yang kita lihat sangat piawai itu kan sekarang, yang sangat sedang dikagum-kagumi, diagung-agungkan oleh masyarakat dengan perkara ketika sudah sampai di Komisi 3 kan rata-rata tuntas ya kan, bahkan sampai didengarlah oleh Mahkamah Agung, Jaksa Agung ya kan. Nah, sekarang hal-hal seperti ini seharusnya diawasi dengan ketat oleh Komisi 3. Jadi bukan hanya mengawasi kasus-kasus yang menurut Komisi 3 harus diawasi. Jadi maksud saya begini, Komisi 3 sekarang itu jangan tebang pilih. Hanya mau mengawasi kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus lain dibiarkan, ya kan? Dan ini kan nggak benar. Komisi 3 itu bukan perwakilan masyarakat tertentu, tapi dia perwakilan masyarakat banyak. Kalau ada masyarakat orang kaya yang dikriminalisasi, harus dibela juga sama Komisi 3. Kalau ada orang paling miskin, paling susah ketika ada berhadapan dengan hukum, dia juga Komisi 3 harus turun. Jadi bukan hanya kasus tertentu yang saya dengar kemarin agak miris. Ada pernyataan begini nih, ini di luar konteksnya Amazon ini. Makanya harusnya kasusnya Amazon ini juga menjadi perhatian mereka harusnya kan. Ada orang bukan pemakai tiba-tiba dibilang pemakai, tutup pemakai, itu kan kriminalisasi juga kan. Saya mendengar kemarin begini,
ada ratusan permohonan RDPU atau surat yang masuk ke Komisi 3 ya kan untuk di RDPU kan. Mereka hanya RDPU kan paling 10 atau 5 atau 50. Nah, berarti mereka membiarkan dong yang lainnya. Apakah mereka pilih-pilih nih kasus? Ini nggak benar nih kalau gini. Ini ada pertanyaan yang sangat dari publik. Komisi 3 ini perwakilan siapa sih? Ada. Masyarakat tertentu ini dalam arti apakah ada keluarga relasi dengan Komisi 3 atau orang yang punya biaya tertentu nih untuk bisa di RDPU kan. Nah ini bahaya nih kalau pernyataan itu keluar. Harusnya itu nggak boleh. Mereka harusnya begini, kami akan mengupayakan semua permohonan yang datang ke kita RDPU kan. Karena memang kita representasi seluruh masyarakat Indonesia, bukan orang per orang tertentu gitu loh. Nah ini harus teliti nih, harus hati-hati nih teman-teman di Komisi 3 gitu. Juga bukan kasus yang viral saja ya, Bang? Bukan harus yang kasus yang viral aja. Nah kalau mereka coba meng-RDPU kan atau memberikan pengawasan kepada kasus yang viral aja, bagaimana dengan kasus yang nggak bisa viral? Apakah itu bukan masyarakatnya Komisi 3 juga? Apakah mereka nggak punya hak hukum untuk dibela oleh Komisi 3? Kan nggak begitu, nggak boleh pilih-pilih. Saya katakan nggak boleh pilih-pilih. Mereka itu perwakilan rakyat seluruh Indonesia. Oke, Bang, terakhir untuk tutup tapi dengan kata Abang membuat komisi yang harus tidak boleh memilih-milih dan harus hitungan golongan, tapi juga dari hakim sendiri kemarin sudah mengatur atau membuat statement kalau ada indikasi penyuapan atau indikasi melanggar hukum, dia minta dilaporkan, Bang. Nah, Bang melihat itu gimana, Bang? Seorang hakim sudah mengatakan sebelum ada vonis. Dan memang harusnya seperti itu. Hakim itu harus hati-hati. Dalam arti begini, kalau dia sadar bahwa ada upaya-upaya tertentu atau ada indikasi-indikasi tertentu yang menurut dia dalam arti mungkin untuk mengurus perkara ya kan supaya tuntut berat atau vonis bebas ya kan, dan majelis hakim harus hati-hati. Saya katakan majelis hakim harus hati-hati sekarang. Jangan coba-coba seperti pengalaman yang sudah-sudah. Majelis hakim terima sogokan sekian untuk mengurus perkara sekian. Jangan pernah mengulangi kejahatan itu lagi. Kita itu harus sama-sama memperbaiki hukum di negara kita, ya kan? Jadi memang saya sih sarankan begini, Komisi Yudisial dalam hari ini pengawasan eksternal maupun Bawas dari Mahkamah Agung harus aktif juga dong. Selama ini kan kita nggak tahu tuh kerja mereka apa, ya kan? Mereka seperti sangat pasif. Ketika tidak ada laporan, tidak ada aduan terhadap sebuah perkara, mereka tuh nggak mau kerja gitu loh. Saya tuh bingung. Mereka bekerja atas pengaduan orang atau mereka inisiatif sendiri. Lah bagaimana ada perkara yang menurut saya ya, semua perkara itu harus diawasi sama mereka. Tidak harus ada permohonan pengawasan, tidak harus ada permohonan pengaduan hingga mereka langsung turun. Enggak. Mereka itu dibayar sama negara untuk bekerja aktif, bukan pasif. Ini kan kritik saya nih kepada Bawas di Mahkamah Agung juga nih, sama Komisi Yudisial. Pengawasan mereka menurut saya sejauh ini terhadap hakim-hakim, perilaku hakim sangat minim sekali. Mereka itu seperti hanya menunggu bola. Mereka itu nggak boleh, mereka tuh jemput bola. Mereka datang ke semua persidangan harus ada mereka gitu loh. Datang ketika ada persidangan, mereka utus nih dari Komisi Yudisial, dari Bawas, sehingga mereka tahu proses persidangannya seperti apa, iya kan? Mereka juga harus masuk ke internal hakimnya. Pengawasan harus ketat. Bukan ketika ada permohonan baru mereka turun langsung. Ini kan kayak seolah-olah kita minta ngemis-ngemis mereka untuk tolong kita gitu. Mereka harus tolong kita sebelum kita minta ke mereka. Gitu. Jadi intinya dengan prosesnya hukuman yang akan dijatuhkan tentang terdakwa atau pemakai kasus narkoba itu antara direhab atau ditahan atau proses hukum. Gini ya. Selagi tidak ada bukti atau selama tidak ada bukti yang menunjukkan mereka bandar, yang saya katakan kepemilikan yang begitu banyak itu, saya masih punya pendapat bahwa mereka itu pemakai. Oke. Artinya apa?
Ketika mereka pemakai, maka hukumannya jelas, rehab. Titik. Nggak ada efek jerah dong. Nggak ada neko-neko lagi. Kita berhukum itu berdasarkan hukum gitu loh. Iya, tapi kan ada yang berpandangan bang, kalau dia direhab akan terulang lagi, tidak ada efek jerah dengan ada kata penahanan atau proses hukum. Begini, KUHP baru itu bukan untuk supaya orang itu dihukum, tapi orang itu diberi keadilan gitu loh. Dihukum berdasarkan keadilan. Apakah dia akan mengulangi kemudian hari lagi? Itu hal lain. Maka tugas negara membina orang kan. Jadi kalau ada orang ini kritik buat negara nih. Kalau ada seseorang terus-terusan menggunakan narkoba, terusan memakai terus, itu negara yang gagal membina masyarakatnya, bukan orang itu. Jadi ditahan bukan solusi dalam memakai kasus narkoba. Apanya? Ditahan itu bukan solusi untuk bisa. Bukan solusi. Solusinya tuh negara tuh harus hadir, memberikan pembinaan kepada pemakai. Makanya kan mereka tuh punya anggaran loh. BNN tuh punya loh. Biayanya anggarannya gede loh. Bukan untuk nangkap orang doang. BNN itu bukan cuma untuk nangkap orang pemakai narkoba atau bandar. Mereka tuh membina. Artinya ada orang pemakai harus suruh tobat gitu loh. Harus berubah perilakunya. Jangan mengulangi kembali. Makanya kan mereka punya tim yang katanya kan tim ahli yang dibayar mahal gitu loh. Masa sih negara bayar mahal tim ahli di BNN atau di bayar negara terus gagal gitu loh. Kalau gitu jangan ada anggaran buat pembinaan itu kalau mereka nggak punya fungsi gitu loh, atau mereka gagal gitu. Apalagi kan orang-orang ini yang didakwani itu kan cuma hanya pemakai atau korban dari bandar-bandar besar ya bang. Iya, mereka inilah yang saya bilang ya. Ketika ini secara holistik, secara umum ya. Ketika banyak beredar lah narkoba atau barang haram itu di sebuah negara, ada kegagalan negara untuk mengantisipasi itu. Jadi ketika negara gagal, yang korban itu pasti masyarakatnya. Nah, sekarang itu saya katakan bahwa banyak sekali korban dari kejahatan narkoba ini. Banyak kita lihat ya, mahasiswa, banyak orang-orang yang ekonomi yang ke bawah yang menjadi korban. Sebetulnya mereka tuh terpaksa gitu loh, terpengaruh oleh bebasnya peredaran yang tidak dikendalikan baik oleh negara. Atau nih ada orang besar nih pemainnya. Nah, kalau itu repot. Artinya negara memainkan isu ini juga. Mungkin aja ada oknum kan. Mungkin bintang-bintang, entah bintang apa yang menjadi pembacking atau menjadi bandarnya. Pernah kita ketahui di suatu polda di Jawa Tengah kan, yang sangat viral pada saat itu. Sekarang kan dihukum maksimal. Nah, penegak hukum juga. Jauh-jauh kita berharap bahwa dia itu sebagai pemberantas, dia pengedarnya, dia bandarnya, penegak hukum juga. Dia penegak hukumnya, bintang 2. Ini kan menjadi isu yang apa, yang sangat fatal gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Dia mungkin nggak pemakai, tapi dia pengedar, korbannya masyarakat. Nah, itu orang. Inilah yang saya bilang. Negara gagal, bukan masyarakatnya itu yang sengaja, atau bukan masyarakatnya yang memang mau, tapi karena pembiaran dari negara yang tidak fokus atau tidak benar-benar memberantas tindak pidana ini. Oke. Gitu. Thank you.